but there's nothing here. Weird joke. Call me back. Film dibuka dengan mbak-mbak Tobrut yang sedang ingin ketemuan dengan seorang pria tapi tidak sesuai ekspektasi. Lokasi yang diberikan bisa dilihat bukan lokasi yang pas. Nampaknya dia salah baca map atau memang lagi dikerjain sama pria yang sudah janjian dengannya. Tapi itu setengah benar. Ternyata dia memang dikerjain tapi dia tidak salah baca map. Memang disinilah dia diarahkan. Lalu saat menyentuh sebuah amplop dia menyadari jika dia di lokasi yang benar. Sesaat setelah dia mengirim pesan suara kepada pria tersebut, tiba-tiba dia terjatuh dan tidak bisa bergerak. Tubuh dia langsung lumpuh tapi kesadaran masih ada. Di situ muncul pria misterius yang langsung membawanya dan inilah Insafe. Which one was it? Was it Bali? After my first divorce, she was... Cerita kembali dibuka di rumah seorang dokter Sultan dengan pemiliknya bernama John. Hari ini John mengundang orang-orang Sultan lainnya buat party-party. Kalau yang ini nama mereka berdua adalah Ki dan Riley. Mereka berdua adalah pelayan sementara. Dari antara pelayan yang lainnya hanya mereka yang bertingkah cukup nakal. Setelah ditegur, kamera kemudian ke John lagi berbincang-bincang soal bisnis. Karena John ahli di bidang kedokteran, dia menyuruh salah satu orang, panggil saja Abang, buat membuat dia buku tentang dirinya. Tapi si John sempat merasa risih saat ada foto yang tidak diizinkan untuk dipasang di buku itu. Yang di samping John adalah pacarnya. Di situ si pacar melihat kalung Kay yang sedikit miring, dia meluruskannya. Saat di luar, ternyata Kay dan Riley memiliki sebuah rencana, yaitu menikmati rumah mewah ini dengan cara bersembunyi di rumah ini sampai besok. Sampai dipastikan rumah benar-benar kosong, barulah mereka keluar. Malam hari di saat rekan lainnya mulai turun, mereka berdua lari salah. Saat sudah di tempat persembunyian, Kay melihat foto-foto ibunya. Jadi si Kay ini kabur dari rumah karena lagi bertengkar dengan ortunya. Dan ayahnya selalu menelpon dia tapi masih belum diangkat. Give up. This is a childhood bedroom. Sampainya di tempat persembunyian yang paling aman, mereka berdua mulai tidur sampai esok hari. Dan tadi di perjalanan ke sini, Riley sempat mengambil sebuah kunci. Ternyata rumah belum kosong karena si John bersama pacar belum pergi. Dan singkat waktu mereka berdua pun pergi kerja masing-masing. Dan rencana baru akan pulang beberapa hari lagi. Informasi itu kita dapatkan karena barusan mendengar obrolan mereka. Sambil bergembira, dia mulai pergi membangunkan Riley yang lagi tidur. The only people I know. It's Boogie Tag. It's Boogie Tag. This guy's profile. No, never crossed me. Asshole guy profile. Saat Riley di kamar mandi sambil melihat aplikasi yang isinya om-om semua, tidak lama di tempat Kay, dia mendengar suara mencurigakan yang saat dicari di mana sumbernya. Ternyata itu adalah Riley yang sedang ingin ketemuan sama om-om berduit. Kay sempat membujuk buat tinggal saja, kapan lagi bisa menikmati fasilitas semewah ini. Tapi Riley lebih tertarik sama duit, dia pun pergi ke om-om berduit. Enjoy the mansion. Bye. Kemudian saat Kay lagi dengar musik sampai hari mulai gelap, tiba-tiba secara tidak terduga si John datang. Dengan panik dia mulai mencari tempat persembunyian. Ternyata si John tidak sendirian, dia bersama Abang. Dan sialnya ternyata tempat di mana Kay bersembunyi yaitu di ruang tamu. Dan sekarang si John dan Abang lagi di situ. Mereka berdua pun membahas seputar dunia kedokteran untuk mengisi isi buku si John. Lalu tak lama si John mengambil anggur buat disajikan untuk Abang. Tak lama setelah
setelah abang minum anggur itu, tubuh dia tiba-tiba menjadi lumpuh. Tapi kesadaran masih ada. Di sini terlihat sifat asli si John yang ternyata adalah orang yang sangat menghargai waktunya. Apapun bisa dia beli selain waktu, maka dari itu dia sangat menghargai waktunya. Dan si abang telah menguras waktunya sejam akibat persoalan foto yang tidak diizinkan untuk dipajang di buku itu. Sekarang dia harus membayarnya dengan nyawanya akibat telah membuang-buang waktunya. Ternyata cara John membuat abang lumpuh bukan diracuni, melainkan ada semacam benda transparan yang ada di gelas itu. Jika seseorang menyentuhnya secara langsung, maka dia akan bernasib sama dengan abang ini. Dan benda ini tentu adalah ciptaan John itu sendiri. Menjadi saksi mata atas aksi psikopat John, sekarang tentu Kay yang jaraknya hanya 5 langkah sangat ketakutan. Saat si abang jatuh di kursi, dia melihat Kay dari bawah, tapi untung dia sudah lumpuh total, jadi persembunyian Kay tidak disadari John. Saat si John membawa abang entah kemana, kesempatan itu Kay gunakan dengan tidak baik-baik, karena dengan sangat panik dia menjatuhkan kalungnya dan juga sempat menumpahkan anggur milik John. Sehingga saat si John sudah kembali, dia langsung menyadari jika ada orang asing yang masuk di rumahnya. Dengan senjata pembius, dia mulai mencari-cari siapa orang yang tidak diundang ini. Kay yang panik memilih untuk menghubungi polisi, tapi baru juga sebentar melapor, si John langsung mematikan akses jaringan sehingga panggilan milik Kay putus. Parahnya, si John juga mengunci semua akses keluar dan itu sangat mengsusahkan Kay buat kabur. Saat lagi kucing-kucingan, Kay hampir saja terciduk, tapi pintar dia berhasil mengelabui John dengan melempar satu barang yang menarik perhatiannya. Kay pun kabur naik ke lantai atas dan berusaha memecahkan kaca ini, tapi karena itu kaca sultan, sulit buat dia bisa menghancurkannya. Karena itu menghasilkan banyak suara, si John pun langsung tiba-tiba ada di depannya dan Kay kembali kabur ke lantai bawah. Tak lama setelah Kay turun, si John tiba-tiba memutar musik dengan volume tinggi dan itu sangat merugikan Kay. Tapi untung dia menemukan benda yang bisa diakali agar ada jalan. Sedikit lagi hampir keciduk, dia masih beruntung. Akhirnya dia berhasil lolos, tapi masalahnya masih banyak karena ini bukan lantai bawah, jadi dia masih harus lompat agar bisa kabur. Saat lagi mempersiapkan mental, si John juga sudah tahu jika Kay ada di sini dan sekarang lagi menuju kemari. Sesaat Kay lompat di kolam, John juga sudah tiba, tapi dia tidak menyadari keberadaan Kay yang lagi bersembunyi di dalam air. Tapi bohong, sayangnya Kay harus terciduk oleh John. Dengan santai John memberi beberapa pertanyaan kepada Kay, kenapa dia ada di sini, siapa namanya dan lain-lain. Tapi yang Kay jawab hanya minta maaf dan minta dilepaskan. Sedikit lagi Kay akan ditembak, tiba-tiba ada notifikasi yang memberitahu jika polisi datang. Ternyata saat Kay tadi melapor, pihak kepolisian sempat mendengar alamat rumah ini dari mulut Kay. Jadi sekarang John harus mengurus polisi tersebut duluan. Kay pun dikunci di dalam kolam dan John pergi menemui polisi tersebut. Officer Brown. How strange. Dengan senang hati John mempersilahkan polisi masuk. John mengaku jika dia sendirian di rumah ini, tapi si polisi menemukan kejanggalan saat melihat tumpahan anggur dan John beralasan jika itu ulah pacarnya saat mereka lagi bermain. Saat si polisi ingin turun ke lantai bawah menggunakan lift, John melarang karena mengaku ruangan kerjanya sedikit sensitif, jadi dia tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk. Lalu John memperingati si polisi secara halus, mengatakan jika dia kenal dengan atasannya. Tak lama setelah John mengatakan itu, si polisi pun ditelepon oleh atasannya dan si polisi mengaku jika dia tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Setelah itu si polisi pun memilih untuk kembali dan di tempat Kay dia menyadari jika penghalangnya bisa dibuka dari dalam. Dengan susah payah akhirnya dia berhasil membukanya lalu mengejar si polisi tapi terlambat karena pagarnya keburu tertutup. Di tempat John dia lagi memeriksa barang-barang milik Kay yang tadi sempat dia ambil. Lalu di tempat Kay dia ingin keluar lewat jalan belakang tapi karena kuncinya tidak ada dia pergi mencari kuncinya di tempat mobil. Dan sialnya saat mencari-cari itu dia tidak sengaja membuat suara sehingga John yang mendengar mobilnya menyala-nyala pergi ke sumber suara. I just previously thought fabric.
Karena Kay sempat mengambil kunci gudang, dia membuka garasi pintu membuat dia kembali tidak jadi diciduk. Lalu Kay kembali kabur dan dia tidak sengaja menemukan si abang di lift yang lagi terikat. Karena suara Kay terdengar sedikit, John pun menuju ke lift juga buat memastikan. Tapi sampai di sana yang dia lihat hanya abang saja, karena ternyata Kay ada bersembunyi di belakangnya. Sesaat setelah John pergi, Kay memencet tombol yang tadi penutupnya ditutup oleh John. Lift pun sampai di lantai bawah di mana tempatnya cukup mencurigakan. Kay pun melihat sesi tempat itu sampai di mana. Iya, terdapat beberapa orang yang bentuknya sudah sangat disayangkan, termaksud mbak-mbak Tobrut di awal film. Si John sialnya menyadari keberadaan Kay karena alarm HP-nya berbunyi akibat ada seseorang yang masuk di ruangan kerjanya. Sementara John kemari, Kay memilih buat merekam sedikit apa yang dilihat, tapi HP-nya tidak sengaja terjatuh sehingga dia sulit sendiri mengambilnya. Tiba-tiba si Mbak Tobrut bergerak membuat Kay lari meninggalkan HP-nya, dan sialnya di peliran itu dia bertemu dengan John. Actually, seeing as you've had some experience. Most greater legacy than that. Salah satu korban bergerak membuat Kay akhirnya terciduk, tapi dia berhasil melawan dan memberikan satu tusukan lalu kabur menggunakan lift. Di saat sedikit lagi berhasil kabur, di luar dia bertemu dengan pacar si John. Karena suatu alasan si pacar pulang cepat. Di sini Kay langsung menjelaskan buat mereka berdua sebaiknya kabur karena John adalah dokter gila. Banyak orang yang telah dia jadikan bahan eksperimen. Tapi si pacar yang mendengar ocehan Kay tidak percaya dan justru menodongkan dia pistol lalu memaksanya kembali masuk ke dalam rumah. Kay pun menurut tapi sambil masih meyakinkan si pacar. Pierce! Look, prove it to you. I'm not crazy. I recorded it. There's... No, we have to... Saat sudah masuk, mereka pun bertemu dengan si John. Tapi ternyata si pacar sama saja seperti John. Dia memang sudah mengetahui apa yang telah dilakukan John. Bahkan dia juga yang membantu John melakukan perbuatan sakitnya itu. Si Kay yang tidak bisa apa-apa hanya memberitahu jika dia tadi telah merekam perbuatan si John, dan secara otomatis dalam beberapa waktu akan terposting di sosial media. Dan perbuatan sakit John bisa terbongkar, tapi bisa tidak jika mereka mau membebaskannya. Mendengar itu, John memilih esok harinya. Riley datang sambil meneriaki si Kay, tapi karena tidak ada jawaban, dia pun mulai menikmati fasilitas dengan santai seolah-olah John dan si pacar belum pulang. Padahal ternyata mereka berdua ada di ruangan kerja dan sedang melakukan sebuah eksperimen. Hey, it's Kay. I just need to know you're okay. Karena sudah lama dan Kay masih belum kelihatan, Riley menjadi khawatir. Jadi dia mengirimkan pesan suara kepada Kay. Lalu di saat mencari Kay, akhirnya dia menyadari jika John telah pulang. Hampir saja dia terciduk, dia pun kabur ke kamar mandi dan tak lama dua sejoli ini juga ke situ buat melakukan wik-wik. Tapi mereka tidak menyadari keberadaan Riley yang ada di dekat situ. Di malam hari dirasa sudah aman, bukannya kabur, Riley justru masuk di kamar di mana si pacar lagi sendiri. Menggunakan pistol yang baru diambil, dia mulai mengancam si pacar dan memaksa memberitahu di mana keberadaan Kay. Si pacar pun dengan terpaksa mulai memandu dia, tapi saat ada kesempatan si pacar mengambil remote control tanpa sepengetahuan Riley, dan dia langsung memutar musik sehingga perhatian Riley teralihkan dan mereka berdua pun baku hantam.
Meski tidak secara brutal mereka baku hantam, tapi si pacar naasnya harus mati akibat dilempar oleh Riley dan badannya tertancap di benda tajam yang ada di situ. Tak lama John datang karena mendengar suara keributan. Di saat mengetahui pacarnya telah mati, sambil memandu Riley ke tempat di mana Kay berada, John hanya memberitahu bagaimana susahnya mencari pasangan yang bisa memahami hobinya ini. Lalu saat sampai, dia mulai menjelaskan kepada Riley yang lagi melihat korban jika eksperimennya ini adalah memberikan kanker kepada setiap korbannya, karena jika dia melakukan itu dia merasa hebat. Hanya itu. Muak dengan ocehan John, Riley pun menyuruhnya buat memberitahu di mana Kay berada. John pun memberitahu tempat yang salah, tapi itu membuat Riley lengah dan akhirnya dia berhasil diikat. Kemudian saat Kay sudah sadar, John memperlihatkan dia dengan kondisi Riley yang lagi diikat. Lalu dia meminta Kay untuk memberikan ponselnya karena dia merasa tidak tenang. Saat Kay memberitahu jika rekamannya secara otomatis akan terupload, John pun pergi mengambil ponselnya Kay di tempat yang salah karena Kay membohonginya. Lalu melihat ada kartu pembuka kunci, Kay pun berusaha mengambilnya. Tak lama Riley datang karena berhasil melepaskan diri. Kay pun juga akhirnya berhasil keluar, tapi saat ingin kabur, Riley meminta ponsel milik Kay karena menurutnya lebih baik memanggil polisi terlebih dahulu. Awalnya Kay menolak, tapi karena terus dipaksa oleh Riley, akhirnya dia memberitahu di mana lokasi sebenarnya ponselnya berada. Iya, secara mengejutkan Riley menodongkan Kay senjata. Dikira bercanda, tapi itu serius. Awalnya memang Riley berniat membantu Kay keluar, tapi sekarang berbeda karena ternyata dia telah disogok dengan uang yang banyak oleh si John buat mengambil ponsel milik Kay. Hanya itu bukan berarti mengambil nyawanya, tapi karena itu adalah tindakan pengkhianatan, Kay sudah terlanjur kecewa dengannya. Tiba-tiba Simbato Brute bergerak dan itu berhasil membuat Kay kabur. Lalu si John melumpuhkan Simbato Brute lagi dan sangat tega dia malah menembaki Riley yang sudah dianggap tidak berguna. Di tempat Kay, meski dia sudah jauh dari John, tapi pintu liftnya tidak bisa terbuka. Jadi dia pusing sendiri. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba si Kay datang dengan beraninya mendatangi John yang lagi bereksperimen dengan badan si Riley. Di sini anehnya dengan ikhlas Kay memberikan ponselnya dan dengan senang hati diterima oleh John. Tapi setelah diperiksa dia tidak menemukan rekaman apa-apa karena ternyata rekamannya memang tidak ada. Rekamannya gagal, bahkan dia berbohong soal secara otomatis akan terupload di sosial media. Mengetahui itu semua, John merasa waktunya selama ini sangat terbuang-buang sia-sia. Lalu di saat membuka tempat di mana kanker bisa didapatkan jika masuk di dalamnya, dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Ternyata Kay telah mengambil benda ciptaan John di ruangan sebelah seperti semacam benda kecil bulat transparan. Jika disentuh secara langsung maka akan lumpuh. Itu juga yang dipakaikan kepada si abang dan sekarang si John mengalami apa yang disebut senjata makan tuan. Dengan senyum yang cukup menakutkan juga, Kay pun mulai memasukkan John ke dalam tempat itu. Di saat ingin pulang, tiba-tiba John juga sudah ada di situ. Mungkin karena Kay jalannya sangat lambat, tapi untung karena kekuatan John sudah menurun, Kay pun berhasil masuk ke dalam lift dan masih dikejar oleh si John. Tapi tiba-tiba dia... Dan film pun selesai. Sore kita kayak sahabat gini sila ba? Mua. I miss you.